Perkenalkan diri, saya Diva Karina Safitri dari kelas AK701, NIM 240301020054, akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen mata kuliah Ibu Yuwanisa Aisanafi, SEM SAK, dan Ibu Tiara Rizky Nurrahmi, SAK. Judul presentasi kali ini adalah aspek akuntansi keuangan dalam likuidasi persekutuan. Sebelumnya, mari kita bahas terkait latar belakang likuidasi. Definisi likuidasi adalah proses penghentian kegiatan perusahaan atau persekutuan yang melibatkan penyelesaian kewajiban kepada kreditur dan pembagian sisa aset kepada pemilik. Penyebab likuidasi dapat terjadi karena konflik antara sekutu, kerugian terus-menerus, perubahan peraturan, keputusan strategis, atau kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, aspek penting di mana pencatatan dan pelaporan keuangan, penyelesaian kewajiban, serta pembagian aset secara adil kepada pihak yang berhak. Tujuan saya mempresentasikan ini adalah yang pertama, terkait analisis konsep dan prosedur dengan menjelaskan secara detail konsep likuidasi, penyebab, dan tahap-tahapan dalam proses likuidasi persekutuan. Yang kedua, melakukan identifikasi aspek akuntansi, di mana mengkaji peran akuntansi keuangan dalam proses likuidasi, termasuk pencatatan aset, pengakuan kewajiban, dan penyusunan laporan keuangan, serta panduan pengelolaan, di mana memberikan wawasan dan pedoman bagi pihak terkait agar proses penyelesaian aset dan kewajiban dapat dilakukan secara efektif dan transparan. Konsep dasar likuidasi, definisi para ahli menurut Sofyan Jalil 2001, likuidasi adalah tahapan penyelesaian dalam pembubaran perusahaan di mana semua aset dijual, kewajiban dilunasi, dan sisa aset didistribusikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Zaki Bariduan 1998 menyatakan bahwa likuidasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengkonversi aset perusahaan menjadi uang tunai guna melunasi seluruh hutang kepada kreditur dan mendistribusikan sisa kekayaan kepada pemegang saham atau sekutu. Standar akuntansi dalam likuidasi, PSAK 70 mengatur tentang akuntansi entitas dalam tertentu termasuk likuidasi, mengharuskan entitas menyajikan laporan keuangan berdasarkan nilai wajar untuk memastikan aset dan kewajiban dicatat sesuai dengan kondisi likuidasi, di mana peran likuidator memastikan penyelesaian aset dan kewajiban dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dampak likuidasi itu sendiri terjadi pada berbagai pihak, di mana termasuk karyawan yang mungkin kehilangan pekerjaan dan kreditor yang harus menunggu pembayaran utang. Aspek PSAK dalam likuidasi, di mana dasar penyusunan laporan keuangan atau PSAK 1 tidak lagi menggunakan asumsi kelangsungan usaha atau going concern, tapi menggunakan dasar nilai realisasi bersih net realizable value atau nilai wajar atau fair value untuk mencerminkan kondisi likuidasi. Pengukuran dan pengungkapan aset PSAK 71 di mana aset diukur berdasarkan nilai wajar, penurunan nilai aset dicatat sebagai kerugian penurunan nilai atau impairment loss, piutang usaha dikaji ulang untuk memastikan kemungkinan penagihan. Yang ketiga, pengakuan dan penyelesaian kewajiban atau PSAK 57, mencatat provisi untuk biaya terkait likuidasi, kewajiban jangka pendek diidentifikasi dan dicatat sesuai prioritas pembayaran, kewajiban kontingensi diungkapkan dalam catatan atas laporan. Aspek PSAK dalam likuidasi, PSAK 46 atau akuntansi dalam likuidasi, menghitung kewajiban pajak yang masih harus dibayar termasuk pajak atas selisih harga jual aset dengan nilai buku, mempertimbangkan pemanfaatan rugi pajak sebelum proses likuidasi selesai. Selanjutnya ada penyajian pengungkapan informasi likuidasi PSAK 70, di mana menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan perubahan kondisi bisnis, mengungkapkan informasi terkait likuidasi dalam catatan atas laporan keuangan secara transparan. Selanjutnya ada akuntansi atas distribusi aset ke pemilik atau PSAK 70, di mana mengalokasikan sisa aset kepada pemilik atau pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku, mencatat proses distribusi secara akurat untuk menghindari kesalahan pembagian hak pemilik. Likuidasi lumsum dan tidak lumsum. Likuidasi lumsum itu adalah proses likuidasi di mana seluruh aset dijual kepada dan kewajiban dilunasi dalam satu waktu dan periode yang relatif singkat. Pembagian aset kepada pemilik dilakukan setelah seluruh kewajiban terselesaikan. Sedangkan likuidasi tidak lumsum
dilakukan secara bertahap, di mana aset dijual dalam beberapa tahap dan pembayaran kepada kreditur serta distribusi ke pemilik dilakukan secara berkala. Hubungan dengan dengan SHK 70, likuidasi lumsum, likuidasi keuangannya, laporan keuangannya mencerminkan penyelesaian cepat terhadap seluruh aset dan kewajiban, sedangkan likuidasi bertahap itu menunjukkan perkembangan penyelesaian aset dan kewajiban secara berkelanjutan. Transparansinya dalam cetak keuangan penting untuk memberikan gambaran jelas kondisi. SHK 70 mengatur pencatatan serta pelaporan keuangan selama proses likuidasi berlangsung baik untuk likuidasi lumsum maupun bertahap. Hal ini memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh informasi yang akurat dan transparan mengenai kondisi keuangan entitas yang sedang menjalani proses likuidasi. Contoh kasus PT Bara, ini neracanya. PT Bara adalah perusahaan manufaktur memutuskan untuk melakukan likuidasi. Nah, tabel ini adalah neraca PT Bara per tanggal 31 Desember 2024 sebelum proses likuidasi dimulai. Nah, piutang usaha yang dapat ditagih adalah 90% dari nilai piutang usaha. Persediaan NRV dari persediaan adalah 12.000 juta atau 12 M. Investasi jangka panjang dilepas dengan mendapatkan keuntungan sebesar 10%. Aset tetap dijual dengan harga 20% di bawah harga buku. Contoh selanjutnya, penyelesaian asetnya piutang usaha tertagih kan 9M, persediaan terjualnya 12M, investasi jangka panjang terjualnya 8,8M, aset tetap terjualnya 24M, total realisasi 58,8M. Penyelesaian kewajiban, total kewajiban selain pajak adalah 31,5M. Total pembayaran pajak adalah 380 juta. Nah, diagram ini menunjukkan distribusi hasil likuidasi PT Bara, di mana sisa kas sebesar 24M akan didistribusikan kepada pemegang saham setelah seluruh kewajiban dan pajak dilunasi. Jurnal penyelesaian asetnya kas 53M 800, rugi likuidasi 9,2M, piutang usaha 10M, persediaan 15M, investasi jangka panjang 8M, aset tetap 30M. Jurnal penyelesaian kewajiban utang usaha 12M, utang bank 18M, utang biaya 5M, dan kas 31,5M. Jurnal penyelesaian pajakannya rugi likuidasi 2M, beban pajak tangguhan 80 juta, pajak dibayar di muka 2M, kas 80 juta. Kesimpulan, proses likuidasi melibatkan penyelesaian kewajiban dan pembagian sisa aset sesuai peraturan yang berlaku. Peran akuntansi, aspek akuntansi krusial yang untuk memastikan pencatatan transparan sesuai standar seperti PSAK 70. Penerapan standar akuntansi yang tepat membantu menghindari sengketa dan memastikan proses likuidasi berjalan dengan efektif. Baik, sampai di sini presentasi saya. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.